Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dengan pelajaran ekonomi untuk IPS kelas 12. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti mengikuti pelajaran dan melihat video ini sampai selesai, dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang akan Bapak nanti terangkan. Anak-anak semua, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi robba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman, dan aku ridho Islam menjadi agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Baiklah anak-anak semua, setelah kemarin kita belajar tentang konsep persamaan dasar akuntansi yang pertama, yaitu persamaan dasar akuntansi, sekarang Bapak akan lanjutkan kepada yang kedua, yaitu pengelompokan akun. Pengelompokan akun akuntansi. Apa yang kita ketahui tentang akun, atau yang kalian ketahui tentang akun? Akun adalah catatan transaksi tentang semua perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu usaha dalam periode tertentu. Itu yang dinamakan akun. Sekali lagi, artinya akun adalah catatan transaksi tentang semua perubahan aktiva, kewajiban, pemilik usaha, ekuitas, pemilik suatu usaha dalam periode tertentu. Biasanya pembuatan akun itu atau pembuatan transaksi itu dicatat dalam bisa berubah menjadi aktiva, dia bisa menjadi transaksi kewajiban, dia bisa menjadi transaksi sebuah ekuitas pemilik. Dalam periode tertentu, biasanya itu dari awal bulan sampai akhir bulan tertentu dibuat laporannya. Itu yang laporan akan berbentuk laporan akuntansi yang akan diserahkan kepada para pengguna laporan akuntansi. Pengelompokan akun pada dasarnya terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama adalah aktiva. Aktiva itu biasanya aset. Aset itu adalah sumber daya. Ada sumber daya itu, atau bahasa lain lagi harta. Ya, sumber daya berwujud, ada sumber daya yang tidak berwujud. Kita Bapak tadi jelaskan tentang aktiva atau aset atau sumber daya, yaitu kas. Biasanya berbentuk uang tunai. Yang kedua, piutang usaha. Kemarin Bapak jelaskan apa artinya piutang. Artinya keuntungan kita yang belum kita terima atau baru sebagian kita terima, masih ada di pembeli atau di rekanan kita, sehingga menjadi keuntungan kita dan dicatat dalam akun aktiva sebagai piutang atau harta kita. Yang ketiga adalah wesel tagih. Nah, wesel tagih itu adalah contohnya pembayaran dari rekanan kita atau pembeli produk kita yang memakai wesel. Kapan dia waktu akan membayarnya. Nah, seperti itu. Lalu kita keluarkan perjanjian mau membayar pakai wesel, kita keluarkan wesel tagihnya. Terus yang merupakan aktiva itu, pengelompokan akun yang merupakan aktiva itu ada lagi yang nomor 4, beban dibayar di muka. Nah, kita atau istilahnya DP, down payment. Kita menerima DP. Nah, berubahlah akun kita di aktiva atau aset. Terus tanah. Nah, tanah itu merupakan aset juga, itu masuknya di aktiva juga. Bangunan. Nah, bangunan itu masuknya di aktiva juga, atau aset, merupakan aset dari perusahaan kita atau badan usaha kita. Terus ada lagi yang nomor 7, peralatan. Nah, peralatan, perabotan kantor, perkakas kantor, semuanya yang dipergunakan untuk membuat hasil produksi atau untuk melancarkan
hasil produksi atau untuk keperluan administrasi. Yang penting semuanya itu digunakan untuk kepentingan sebuah badan usaha atau perusahaan, itu dicatatnya nanti dalam aktiva atau termasuk dalam aset. Jadi ada 7 macam ya yang termasuk dalam aset atau aktiva itu. Bapak ulangi lagi. 1, kas. 2, piutang usaha. Ketiga, wesel tagih. Keempat, beban yang dibayar di muka. Yang kelima, tanah. Yang keenam, bangunan. Yang ketujuh, peralatan, perabotan, dan perkakas. Yang B, pengompokan akun itu ya adalah liabilitas. Apa itu liabilitas? Itu adalah kewajiban atau utang. Ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama yaitu utang usaha jangka pendek. Ketika kita meminjam uang kepada pihak ketiga untuk keperluan perusahaan, utangnya itu kita mau jangka pendek atau jangka panjang untuk jangka pembayarannya, dalam melakukan pembayarannya. Terus yang kedua, wesel bayar. Nah, itu wesel bayar kebalikan dari wesel tadi. Itu ketika kita misalnya membeli suatu barang, nah terus kita mengingat pembayarannya dengan wesel bayar. Nah, itu menjadi kewajiban kita untuk membayarkan uang yang sudah barang yang sudah kita beli dari rekan lain, sehingga menjadi kewajiban atau utang bagi kita atau liabilitas untuk membayarnya. Yang ketiga, kewajiban akrual. Nah, akrual ini adalah suatu utang yang sudah menjadi kewajiban kita yang harus kita bayarkan berdasarkan kepada kebutuhannya yang itu pasti akan kita bayarkan setiap bulan, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh aturan pemerintah dan kewajiban kita yang harus kita keluarkan mau tidak mau itu tiap bulan. Contohnya utang pajak, utang bunga. Kalau kita punya kewajiban pinjam ke bank, ada bunganya, nah itu yang harus kita bayarkan. Terus utang gaji, nah ini bagian dari kewajiban akrual juga yang harus kita bayarkan, dan mau tidak mau tiap bulan itu menjadi beban kita untuk beban perusahaannya untuk membayarkannya. Jadi liabilitas atau kewajiban atau utang itu biasanya ada di pasiva. Dari 3, ulang lagi. 1, utang usaha jangka pendek. Yang kedua, wesel bayar. Yang ketiga, kewajiban akrual atau utang pajak, utang bunga, dan utang gaji yang harus kita keluarkan. Yang ketiga, yang bagian C adalah ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini pengompokan akunnya. Dalam ekuitas pemilik itu dia terdiri dari modal kapital, modal si pemiliknya berapa, dana titipan dari pemiliknya berapa ke dalam suatu badan usaha itu masuk dalam pengompokan akun ekuitas pemilik. Yang kedua, penarikan private atau penarikan untuk keperluan pribadi pemilik itu dimasukkan ke dalam pengelompokan akun ekuitas pemilik. Misalnya keperluan pribadi yang punya usaha mengambil uang untuk keperluan pribadinya, kita masukkan dalam kelompok akun ekuitas pemilik. Yang ketiga, pendapatan masuk juga dalam ekuitas pemilik setelah nanti diimbangi dengan pengelompokan akun di aktiva atau aset. Yang keempat, beban. Nah, ini beban itu beban gaji, beban sewa, beban iklan itu masuk dalam pengelompokan akun ekuitas pemilik, karena itu biasanya sesuatu yang perlu dilakukan tapi hasilnya itu tidak serta-merta akan menghasilkan suatu keuntungan bagi kita, tapi menjadi beban dalam pengeluaran, tapi itu sangat diperlukan karena kita mengharapkan suatu pengembalian atau keuntungan dalam waktu tertentu. Masih ada, dan juga ada yang harus dibayarkan beban seperti itu, sehingga masuk dalam pengelompokan akun ekuitas pemilik. Contohnya beban gaji, beban sewa, beban biaya iklan itu dimasukkan dalam ekuitas pemilik. Mudah-mudahan
paparan Bapak tadi bisa kalian mengerti tentang pengelompokan akun. Pengelompokan itu ada 3, satu aktiva atau aset, yang keduanya liabilitas, kewajiban atau utang, yang ketiganya ekuitas pemilik. Itu biasanya di dalam persamaan dasar persamaan kemarin, aktiva atau aset sama dengan liabilitas, kewajiban atau utang ditambah plus ekuitas pemilik. Persamaan akuntansi jumlahnya antara aktiva, aset, dan liabilitas, kewajiban, utang, dan ekuitas pemilik dan pasifa itu harus sama. Dan itu pengelompokan akunnya yang sudah tadi Bapak terangkan. Jadi kesimpulannya anak-anakku semua, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik di pihak lain. Ini kesimpulannya dan ini kata kuncinya ya. Bapak ulang lagi, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu aset atau aktiva di suatu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik di pihak lain atau pasifa. Contohnya begini, ketika perusahaan melakukan pembayaran utang, nah itu mengakibatkan secara logika kita berpikir ketika perusahaan membayar utang, maka aset perusahaan akan berkurang, yaitu kas kita akan berkurang untuk membayar utang. Tapi di pihak lain, kewajiban kita juga akan berkurang. Bapak usahakan begini, Bapak pinjam uang ke bank misalnya untuk usaha kita, kantor pinjam uang ke bank untuk usaha kita 500 juta. Asal 500 juta, terus kewajibannya juga ke 500 juta. Misalnya terjadi pembayaran, pembayaran kewajiban, pembayaran utang. Nah, di sisi lain kan uang kita akan berkurang, tapi di sisi lain kewajiban itu misalnya contohnya 500 juta itu harus dibayar dalam 10 bulan, berarti 50 juta per bulan. Nah, setelah kita bayar kewajiban dengan berkurangnya uang 50 juta dengan mencicil utang tersebut, maka kewajiban kita juga akan berkurang karena utang kita akan berkurang dari 500 juta menjadi 450 juta. Itu inspirasinya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Itu saja anak-anakku semua yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Ucapan terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Jazakallah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan kasiran atas perhatiannya. Mulai besok minggu depan kalian untuk belajar ekonomi, persiapkan kertas dan catatan. Kalian akan mencatat karena Bapak akan mulai membelajarkan tentang bagaimana mencatat sebuah transaksi dan bagaimana mengelompokkan akun-akun tersebut dalam persamaan dasar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.